Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya terus berdoa dan berharap Bapak Ibu tetap menggantungkan hidup ini kepada Tuhan tentunya. Dan hari ini kita ingin belajar, setelah kita belajar kemarin bahwa ketakutan akan lenyap walaupun kita menghadapi ancaman. Sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, lembah tempat kematian, situasi yang mengancam. Tetapi Daud berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab yang pertama, Engkau besertaku. Jadi kita perlu terus membangun iman kita bahwa Tuhan lebih dekat dari udara yang kita hirup. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sebab Dia adalah Immanuel. Yang berikutnya, bukan hanya karena Tuhan beserta kita, tetapi gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi di tengah situasi yang ancaman, intimidasi, bahkan situasi di mana nyawa kita mungkin akan terancam, ada penghiburan yang Tuhan berikan menurut Daud. Dan itu yang juga dilihat oleh gereja di Smyrna. Penghiburan apa? Ketika kita dalam situasi seperti itu, ada gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat disebut dalam ayat ini dengan jelas sekali. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat dan gadamu menghibur aku. Jadi ayat ini memberikan ketenangan yang luar biasa bagi seorang Daud, si pemazmur, yang notabene dia adalah seorang gembala dalam menggembalakan kambing domba. Gada dan tongkat adalah dua hal yang dipegang oleh gembala. Daud melihat Tuhan sebagaimana dia kepada domba-dombanya, demikianlah Tuhan kepada dirinya. Karenanya dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Jadi apa yang dialami oleh Daud dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang gembala, menggembalakan kambing domba. Dan kalau Bapak Ibu tahu, dia kadang-kala berhadapan dengan beruang, dengan singa yang berusaha menerkam dombanya. Kalau Daud saja, dombanya hanya 2-3 ekor, tapi dia membayangkan seperti itulah Tuhan terhadap dirinya, terhadap kita semua. Seperti itulah Tuhan terhadap diri kita, anak-anaknya. Dan kalau Bapak Ibu tahu, ketika dia menghadapi Goliat, orang pada ketakutan semua. Dan Saul coba memberikan pakaian tentara, pakaiannya, tapi dia tidak terbiasa. Dia datang sebagai seorang yang sederhana dengan keahlian yang dia dapat dari Tuhan. Dan dia berkata, aku seorang yang biasa. Biasa ngapain? Biasa menggembalakan kambing domba dan menjagai kawanan domba. Dia mengalahkan singa dan beruang. Dengan apa? Dengan 2 peralatan, yaitu gada dan tongkat. Jadi apa yang membuat Daud tidak takut? Dan kita mau belajar bahwa hal ini seharusnya kita pahami juga, bahwa Tuhan adalah gembala kita. Ada gada dan tongkat yang selalu akan menghibur kita. Dan gada dan tongkat inilah yang menghibur, memberikan ketenangan yang luar biasa bagi pribadi Daud, si pemazmur, yang adalah notabene gada dan tongkat itu cuma benda yang selalu dibawa oleh gembala dalam menggembalakan kambing domba. Apa itu gada dan apa itu tongkat si gembala? Apa fungsinya tongkat sang gembala ini? Tongkat adalah sebuah alat yang panjang, ya, kebanyakan tongkat itu panjang. Namun ada yang menarik di kedua ujungnya. Di bagian atas terdapat lekukan seperti lingkaran, kayak kail gitu ya, atau kayak gagang payung Bapak Ibu yang melengkung. Sedangkan di bagian yang paling bawah dia agak sedikit keras. Menurut catatan yang saya pelajari dari kebiasaan gembala-gembala di Israel, dari gembala-gembala di Israel, ya, ujung tongkat yang melengkung seringkali digunakan bila mana kalau ada domba yang jatuh terperosok, ya, apakah perlu kita tepukan lembut agar kita kembali, atau dia mengait tubuh kita, hati kita, pikiran kita kembali dikait supaya lobang-lobang yang membahayakan bisa membuat kita selamat, tidak terjebak dari lobang-lobang itu. Ya, dengan kasih setianya dia terus menghalau dan memukul mundur segala intimidasi maupun ancaman-ancaman dari predator, tipu daya iblis. Hanya di dalam area teritorial si gembala sajalah para domba mendapat rasa aman. Di luar itu belajar untuk berada dalam kawanan, mau digembalakan, tertanam Bapak Ibu. Sehingga apa? Supaya jalan-jalannya ini kita bisa ikuti, supaya kita biasa ngapain?
biasa menggembalakan kambing domba, bisa menjadi orang-orang yang berbahagia, ya. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 84 ayat 67 kemarin, berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, ya. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Jadi Bapak Ibu, saat kita melewati lembah kekelaman sekalipun, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu. Selain penyertaan Tuhan, ada gada dan tongkat Tuhan yang menghibur dan memberi kekuatan kepada kita. Jadi ingat, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus Sang Gembala Agung, Dia memberikan hidupnya supaya kita mempunyai hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Jadi lembah kelam yang mengerikan sekalipun, itu tidak akan pernah menakutkan kita. Karena itu, marilah Bapak Ibu, kita mengizinkan, ya, kita bisa menang, mengalahkan ketakutan-ketakutan yang muncul karena tipu daya iblis, intimidasi, daripada penderitaan karena nama Tuhan. Kita nggak perlu takut, karena gada dan tongkat Tuhan selalu menghibur dan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.